beasiswa gitu buat ke Korea, tapi nggak yang apa ya, nggak yang kuliah, tapi yang kayak exchange kayak gitu. Sekarang berarti kamu Mm-mm. studi di mana, studi di mana? Di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia kok. Kalau aku boleh kesaksian, dari aku sekolah, dari aku TK sampai aku kuliah, sudah aku tuh dapat beasiswa. Puji Tuhan banget. Biaya buat kosnya itu ketutupan sama yang uang beasiswa. Hmm. Apalagi mama kan transfer uang juga tiap bulan gitu kan. Dari kecil mungkin ya, karena aku kan nerima beasiswa gitu kan. Sebenarnya setiap hal gitu ya, pemberian, maksudnya kalau kayak berkat gitu kan, kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, menyikapinya gitu dengan baik, itu akan benar-benar jadi berkat. Tapi kalau misalnya enggak kan, itu bisa berubah jadi sesuatu yang apa ya, yang bikin kita juga enggak baik gitu. Contohnya kayak aku dapat beasiswa dari kecil, karena aku terbiasa dapat beasiswa, aku cenderung selalu ngasih yang terbaik buat orang lain, eh tapi aku tuh nah, lupa ngasih yang terbaik buat diriku sendiri kayak gitu loh. Jadi cenderungnya kayak, oh, orang lain udah biayain aku gitu, maksudnya istilahnya kan, mau pemerintah atau apa gitu kan, iya. aku harus kasih gitu yang full, yang maksimal tuh buat mereka. Dan itu tuh kayak jadi ke diri akunya tanpa sadar gitu. Dan aku baru sadar tuh kayak kemarin-kemarin sih, pas aku baru baru mau lulus SMA, bayangin. Itu tuh sadarnya tuh kayak aku kayaknya rada tertekan juga. Maksudnya tuh aku kayaknya lupa juga buat kasih yang terbaik buat diriku sendiri gitu kan. Ya akhirnya sekarang-sekarang ternyata gitu ya, nggak semuanya itu baik juga kalau misalnya kita nggak bisa meresponinya juga gitu sih. Kayaknya itu Ah, sih kok kalau ah, kuliah oke, kemarin, tapi puji Tuhan hasilnya baik. oke. Dan kamu beasiswa di UPI, terus nanti mau Mm. lanjutin di Korea, studi di Korea. Benar, aku targetnya itu sih, target kedepannya S2 ya, S2-nya pengen di Korea Wow, sih targetnya. ngambil Targetnya beasiswa lagi dong. benar. Oh my Nyarinya yang god. beasiswa. Oh, oh ya. Jelas kok. Ya Ini semua. kalau beasiswa berarti dari sekolah dong, atau dari kuliah dong, dari kecil. Hmm, dari TK Wah. ini lucu banget sih sebenarnya. Bisa aku dapat beasiswa tuh unik banget. Awal-awalnya tuh aku di gereja yang di Karawang itu. Jadi kan aku tuh sebenarnya papaku udah meninggal dari umur 3 tahun gitu Hmm. kan. Dari aku umur 3 tahun ya. Nah, terus udah gitu tuh kayak pas waktu itu, kalau nggak salah papaku masih ada gitu ya. Terus datang sama mama kan ke gereja. Di situ tuh aku kalau nggak salah ngeliat ada anak yang dibawa ke orang tuanya juga gitu. Aku tuh ngeliat kayak ada anak yang pakai ransel gitu deh di bayangan aku ya. Ah. Nah, terus aku tuh jadi kayak bilang ke mama, "Ma, pengen sekolah." Dan itu tuh pas aku mau masuk ke gedung gerejanya, jadi kayak baru ketemu Asir gitu kan, asyirnya gitu kan. Dan di situ tuh asyirnya tuh pasti, oh, gembala aku juga ikut nyapa gitu jemaat. Dan akhirnya gembala kayak udah tahu gimana ya, ini bener-bener rencana Tuhan, murni banget gitu. Karena aku cuma ngomong gitu doang, dan kayak gembala aku tuh bilang, oh Selfie mau 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 sekolah, nanti kita ngomong ya, maksudnya sama kayaknya pendeta yang lain gitu kan. Mungkin karena tahu juga gitu kan, papa mamaku juga jemaat yang setia di sana gitu, dan mungkin tahu keadaan ekonomi atau gimana gitu kan. Dan akhirnya aku dikasih beasiswa buat aku TK gitu ya. Dari TK aku juga gak tahu gimana sih, ya begitulah kok. Ketutupan dong. Dari TK sampai SD itu aku dibiayainnya sama gereja aku yang di Karawang, karena TK sama SD juga aku di sekolah swasta yang Kristen. SMP. Terus SMP aku dapat beasiswanya dari sekolahnya, Oke. dari SMP akunya, bukan dari pemerintah sih, murni dari sekolahnya. Tapi kayaknya sekolah juga ngajuin ke pemerintah deh sih, nggak tahu sih. Soalnya itu sekolah negeri sih, aku mikirnya kayak emang sekolah negeri kan harusnya nggak ada Ngajuin. SPP ya, bener gak? Iya, iya, ngajuin. Tapi kan kadang suka suka ada, sebenarnya harusnya nggak ada SPP, tapi ya kadang ada aja kan bayaran per bulan gitu, entah Ah, untuk iya, apa juga gitu kan, iya. ya kan. SMA gimana? Gitu sih. SMK aku dapat KIP. Koko SMK tahu ya? KIP gak? SMK ya? Bukan SMA ya? Ya SMK, ya SMK aku. Oke, oke. SMK tuh aku dapat KIP. Iya, KIP, tahu ya? tahu, tahu, tahu. Oke oke ya Tapi itu. tapi Hmm. tapi boleh dijelasin sih buat yang mungkin ada yang nggak tahu juga di sini. Oh, Nah, KIP itu Kartu Indonesia Pintar. ah, Jadi tuh ya. dari Tuh. jadi dari pemerintah itu sih. Ya puji Tuhan sih kok. Benar-benar kemurahan Tuhan sih, aku juga gak tahu gimana ya.
Wah, Cara aku nggak juga ngebayanginnya kayak cara kecil. ngajuinnya gampang nggak? Cara ngajuinnya gimana tuh? Cara ngajuinnya? Sebenarnya ini sih, sebenarnya itu tuh untuk yang pastinya buat yang ekonomi keluarganya Oke, itu ya dari yang bawah sampai ke menengah gitu ya, dari oke. bawah sampai ke menengah. Hmm, Ya yang nerima beasiswa gitu juga nggak harus yang kayak yang melarat gitu. Mungkin kalau di hmm, pandangan masyarakat nggak harus yang kayak gitu banget gitu, ya hmm, nggak harus yang kayak nggak punya motor, nggak punya laptop, enggak kok gitu. Maksudnya tuh yang kayak apa ya, yang mungkin kalau untuk biayanya sekolah, mungkin keluarganya akan lebih sulit gitu. Jadi makanya dibantu sama pemerintah biar hmm, mereka untuk sehari-hari hmm. ada dan untuk sekolah pun lancar gitu ya, Jadi nggak harus yang jadi nerima gitu. nggak harus yang di bawah banget, tapi kan ini kita ngambil kalau misalkan Mm-mm. ngajuin apa KIP ya, KIP, ngajuin KIP Iya, mm-mm. itu kita asalkan berprestasi Nilai atau rapotnya. oke, berarti berprestasi kan? Iya, harus harus Oh juga. iya, Itu terus juga harus. Itu harus. Yes. jadi ini semua kalangan tuh sebenarnya bisa kan asal berprestasi kan? Hmm, harusnya sih Kecuali diprioritaskan. kecuali yang atas lah, kecuali yang atas, kalangan atas lah ya. Iya, 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 benar-benar benar. Yang berprestasi dan juga yang ekonominya memang perlu dibantu sama pemerintah. Itu Hmm, sih kok. oke, oke. Mm-mm. Yes, yes, Lanjut yes. lanjut ke kuliah. Oke. Oke, Aku gimana gimana? dapat ini tuh perjuangan banget juga sih kok. Sebenarnya aku kan dari SMK. SMK tuh sebenarnya aku rada gak suka sama jurusanku. Kok tahu nggak jurusanku pas SMK? Gak nyambung banget sama Apa yang coba? sekarang. Serius. Apa-apa? Rekayasa perangkat lunak. Hah? Apa itu? Apa? Ngapain aja? Rekayasa perangkat lunak. Intinya ngapain aja? Itu software engineering. Jadi kayak coding lagi juga, belajar IT, tentang big sejenis IT. data. Yes, Oke. yes, benar-benar Ah, benar. Dan di situ tuh awalnya tuh aku kan puji Tuhannya SMP ku SMP favorit lah ya di Karawang. Nah ah, aku tuh mau masuk ke SMA favorit juga. Nah cumanya mamaku tuh kayak pernah bilang kan, jangan SMA deh katanya kan gitu. Soalnya takutnya nanti mau kuliah susah, mama nggak ada biayanya gitu kan. Nah di situ emang mungkin aku nggak tahu ya, ketika saat itu aku tuh nggak lihat rencana Tuhan tuh apa di dalam hidupku. Ya oke, baru oke. ngerti gitu kan. Eh, Akhirnya aku nggak masuk SMA yang favorit, tapi aku masuk ke SMK favorit. Jadi ya gitu lah, nggak dapet yang SMA favorit, aku ke SMK favorit. Dan aku tuh ngambil jurusannya tuh ya itu emang salah aku sih, itu emang salah aku karena aku tuh kayak belum terlalu tahu jurusannya apa. Dan ya sebenarnya aku bisa aja sih puji Tuhannya ngikutin ya, aku juga kan dapat beasiswa jadi nggak bisa ya main-main juga dong. Maksudnya aku juga bener sih gitu kan sekolahnya, tapi aku ngerasa nggak maksimal, nggak sesuai dengan apa ya, nggak sesuai dengan hati aku gitu ya. Jadi kayak ya aku maksa-maksain buat bisa lah gitu istilahnya gitu kan. Dan mungkin karena ya ada beberapa guru juga yang ngajarnya ya nggak bener gitu. Maksudnya bukan nggak bener gimana ya, maksudnya kadang suka ya gitulah, nggak ngajar, kadang cuma ngasih tugas, ada kan beberapa guru yang kayak gitu. Dan itu bikin aku cukup sulit juga sih di SMK Wow. gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Hmm, nah ini tuh tadi tuh cerita tentang apa ya, kok bisa ke SMK aku sih? Iya kan, Oh, perjuangan masuk kuliahnya. ya perjuangan kamu kuliah. Oh. Terus Oh iya tapi bener. tapi kalau kita breakdown lagi, kamu masuk kuliah ngambil pendidikan bahasa Korea sesuai dengan passion, hobi, atau emang seneng aja? Gimana? Ya itu sesuai dengan keinginan aku gitu, karena aku Oke. mungkin ya itulah karena Hallyu Wave gitu kan, karena K-pop gitu kan. Aku awalnya suka sih gitu kan, udah dari SMP gitu ya. Tapi gak tahu gimana semakin kesini kayak rasa suka tuh bukan ke itunya doang gitu, bukan ke K-popnya aja gitu, tapi kayak ke pengetahuannya juga. Kayak sebelumnya tuh pas SMK aku tuh udah mulai belajar kayak Hangulnya, tuh belajar kayak tentang budaya-budayanya. Dan aku kok ngerasa kayak aku semakin mantep gitu. Aku gak mau nerusin jurusan aku yang di SMK karena aku merasa ini bukan aku gitu. Ngakak sih. Makanya aku mikir aku nggak bisa gini terus, aku pengen kuliah tapi aku nggak mau kalau nerusin jurusan yang aku nggak ini. Ya bukan salah jurusannya, salah akunya. Salah akunya. Jadi aku ya mau berbalik gitu kan. Tuh dia berbalik dong. Berbalik dari jalan yang salah. Kekak. Ya ampun.
itu sih kok. Jadi mulainya tuh, dan awalnya aku mikirnya dari SMK aku dari SMK tuh aku udah pesimis banget, bahkan aku sempat kayak sampai nyalain mama aku loh. Aku sempat banget kayak aku tuh nyesel masuk SMK. Aku nggak nyesel masuk SMK-nya, tapi aku nyesel masuk jurusannya gitu. Aku sempat kayak gitu. Aku bilang ke mama tuh kayak, ya kenapa mama waktu itu nyaranin aku ke SMK, aku padahal pengen ke SMA biar bisa kuliah biar ini gitu. Dan kayak aku tuh mikirnya kalau aku lulusan SMK aku bakal susah dapat beasiswa buat kuliah karena kan SMK tuh disiapkannya untuk kerja. Hah? Jadi di situ tuh aku tuh ya kayak tertekan gitu kan, kok aku rada pesimis aku bisa dapat beasiswa buat kuliah. Tapi ya itu sih justru dalam kelemahan lah kalau Tuhan sempurnakan. Dan di situ Iya, aku pas aku asik. nyoba, ya pas waktu aku nyoba SNM kan, aku nyobanya SNM sih. Karena sekolah aku kan negeri ya, SMP, SMK tuh aku negeri kan. Hah? Hah? Jadi aku nyoba SNM. Dan puji Tuhannya itu tuh keterima SNM dan nggak perlu SBM gitu, nggak perlu aku tes gitu kan. Aduh aku bersyukur. Dan Full, pas aku SNM pun full. sempat ada ragu juga ya, SNM tuh aku keterimanya emang itulah ya pokoknya di UPI emang pendidikan bahasa Korea. Wah pas lah gitu pokoknya oke lah gitu kan. Tapi sempat agak ragunya karena mama juga bilang tapi kalau misalnya nggak dapat beasiswa buat bidik misinya gitu kan kayaknya mama juga nggak bisa. Dan di situ aku kayak oh iya nggak apa-apa. Di situ aku udah mulai apa ya masa transisi gitu ya dari SMK kelas 3 tuh aku udah banyak lebih ngerti dan udah nerima, walaupun aku sempat awalnya nyesel gitu masuk jurusan itu, tapi aku udah bisa nerima pas aku di akhir-akhir. Dan ya karena aku mikir juga aku nggak bisa gini terus, UN ku harus naik kan, kalau aku tertekan gitu terus nilai UN ku jeblok peluang buat dapat SNM-nya kan ya kecil dong gitu kan. Dan di situ makanya pas itu di kelas 3 tuh aku udah belajar rela, ya Tuhan aku rela aku rela, aku nggak mau tertekan gitu kan. Puji Tuhan kan SNM keterima dan mama bilang ya itu tadi kalau misalnya nggak dapat bidik misi kayaknya mama nggak bisa. Dan aku oke nggak apa-apa, aku berdoa gitu kan sama Tuhan gini 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 gini. Dan terus aja pas waktu aku daftar bidik misi gitu kan sama mama gitu kan harus datang ke UPI-nya juga kan ngelengkapin berkas-berkasnya. Dan itu tuh semua kayak dilancarin sama Tuhan kok, aku juga nggak tahu gitu. Dan aku dapat bidik misi dan akhirnya ya aku bisa kuliah gitu sekarang di UPI. Ya itu sih benar-benar gak nyangka sih sebenarnya dari awal juga bisa kuliah, pertolongan Tuhan sih semuanya luar biasa lah pokoknya. Dan dan Luar dan biasa banget lah. dan kenapa kamu mutusin buat ini seandainya lulus terus ngambil ngambil S2, kenapa pengen langsung ke Korea? Why kenapa? Oh, cita-citaku pengen jadi dosen. Oke. Jadi kan minimalnya kan kalau di Indonesia juga udah S2 ya. Nah, jadi terus untuk saat ini sih S2 bahasa Korea di Indonesia belum ada sih, Aha, belum oke. ada. Jadi aku mikirnya aku pengen S2-nya di Korea dan karena ya pengen juga sih sekolah di apa ya di negara yang kita pelajari kebudayaan dan bahasanya, pengen gitu kan, pengen ngerasain secara nyata gitu secara langsung. Deh kayak gitu sih kok. Dan setelah aku di Korea tuh sekarang udah mulai banyak orang-orang Korea yang pengen pengen tahu, pengen belajar bahasa Indonesia tuh. Itu udah banyak banget. Bener. Udah banyak banget. Mm-mm. Nggak tahu mungkin Iya. karena mungkin ini dari sesama pemerintah mereka tukaran budaya atau apa atau investasi dan lain-lain nggak tahu, cuman yang diperhatiin akhir-akhir ini aja banyak orang Mm-mm. Korea yang pengen belajar bahasa Indonesia, tertarik sama budaya Indonesia, dan orang Indonesia pun sama seneng K-pop dan lain-lain. Jadi Iya benar. eh, jadi kayaknya kalau misalkan kamu nanti memang beneran ke sana ke Korea, kayaknya itu bakal jadi sesuatu hal yang menarik buat orang-orang sana sih, kepengen tahu apa tentang Indonesia dan lain-lain. Dan oke, Benar benar. nah, dan nanti kamu rencana di sana, berarti S2 di sana dulu kan ya? Studi Iya di sana. benar-benar. Studi di sana. Planning kamu habis lulus gimana? Gimana? Tadi Oh, kan, tadi ya kata, benar ya. hmm, Mm-mm. Ya, benar sih. Itu agree juga sih sama yang pendapat Koko. Emang banyak banget karena itu orang Korea yang juga belajar bahasa Indonesia. Bahkan di beberapa universitas di sana itu tuh udah ada mata kuliah bahasa Indonesia.
Dan seperti yang kita tahu gak sih, maksudnya tuh sekarang tuh kayak rame banget ya, misalnya influencer-influencer, baik YouTuber-YouTuber juga gitu kan, yang tinggal di luar negeri gitu kan, bahkan yang di Korea, kalau Koko tahu kayak apa ya, Korea Rumit, tahu YouTuber Korea Rumit? Tahu, Ya kan, tahu, tahu. Sani Dahya yang kayak gitu. Nah itu kan, itu rame banget. Soalnya menurut aku salah satu faktornya itu karena Indonesia sama Korea juga tuh sama-sama negara republik gitu juga kan. Kan? Maksudnya sistem pemerintahannya kurang lebih sama, bener gak sih? Bener kan? Ya ampun, ya itulah. Terus sama kayak apa ya, banyak nilai-nilai juga sebenarnya yang dijunjungnya tuh sama kayak persatuan, demokratisnya itu juga. Kan? Jadi mungkin kerjasamanya lumayan enak ya, karena kan kalau Mm-mm. orang Korea tuh, orang Indonesia tuh banyak banget yang kayak suka sama orang Korea juga sih sebenarnya gitu kan. Banyak yang suka bule, tapi banyak juga yang suka Korea, sama-sama Yang negara Asia juga kan. mm-mm. Mungkin jadi ini. Nah, planning aku gitu kan, planning aku tuh aku lulus nih nanti kan, misalnya S1, ya dong pasti lulus, pasti lulus gitu kan, S1. Dan aku sih planningnya, aku mau langsung apply beasiswa yang S2-nya itu, supaya aku nggak, ya kalau bisa sih gitu kan langsung apply gitu. Tapi kalaupun emang Tuhan izinkannya aku harus, apa ya, misalnya aku harus kerja dulu mungkin sebagai guru, it's okay sih, aku nggak masalah juga gitu kan. Tapi yang aku harapkan adalah aku bisa langsung apply ke S2-nya itu. Dan nanti kan S2 itu sekitar 2 tahun di sana, dan di sana sih aku mikirnya ya, aku mikirnya pengen part time. Karena di Korea tuh banyak banget mahasiswa atau bahkan mungkin siswa-siswi SMA tuh yang udah part time. Aku pengen sih, ya aku S1 juga sebenarnya sekarang tuh pengen gitu kan. Cumanya kemarin ya baru banget semester 1 aku masih lihat jadwal-jadwalku gitu kan, masih nyesuaiin lah ya sama kehidupan kuliah juga. Dan pas waktu semester 2 ternyata setengahnya online. Jadi yo wes gitu kan. Aku balik lagi ke Karawang, dan ya mungkin partainya jadi nanti gitu kan planningnya gitu. Nah gitu sih di S2 tuh aku pengen rencananya gitu. Kalau bisa sama part time aku pengen part time. Tapi kalaupun enggak aku bakal bener-bener fokus ke ya penelitian untuk nanti aku lulus S2 gitu kan. Dan setelah lulus S2 aku tuh rencananya karena aku pengen jadi dosen gitu kan. Aku pengen kerja dulu, balik dulu ke Indonesia sih. Tapi kerasa kayak udah nyata banget ya S2-nya di Korea. Amin. Amin. Tapi pasti bisa lah nanti. Yes, amin Nah, amin. Nah, gitu sih. Apa ya? Maksudnya aku pengennya balik dulu karena untuk lulusan S2 jadi dosen di Korea tuh masih agak sulit sih kok. Soalnya kalau nggak salah di Korea tuh standarnya lebih tinggi lagi gitu untuk jadi dosen. ah, Kalau di Indonesia kan ya S2 ya. Kalau di Korea tuh amannya S3 kok. S2 itu paling masih guru gitu loh kok. Dan ya di Indonesia juga ya nggak gampang banget juga sih. S2 pasti dimulai dulu juga, mungkin jadi pertama-tama mungkin jadi asisten dosen ataupun udah jadi dosen, tapi kan tetap banyak ya perjuangannya gitu. Di Indonesia pun nggak mudah walaupun S2, tetap harus pengalaman juga dipertimbangkan gitu kan, penelitian ya gitu, jadi dosen pengabdian ya kan. Kayak gitu rencananya sih, kalau aku baru lulus S2 ya aku bakal balik dulu ke Indonesia. Tapi kalaupun ternyata ada peluang untuk kerja di Korea ya aku bakal ambil yang di Koreanya juga gitu sih. Semangat, semangat. oke, oke. Tapi sempet ngerasa takut takut nggak sih di selama ya ini kan masih proses ya mau lulus S1 dan lain-lainnya kan, ini kan satu proses yang nggak sebentar, yang agak sedikit panjang. Sempat ngerasa takut nggak sih, ngerasa grogi nggak sih kamu? Grogi dalam arti itu kayak bukan grogi, dalam arti itu kamu kayak ngerasa aduh aku bingung nih, benar nggak ya yang aku pilih itu? Pernah ngerasa gitu nggak sih Hmm, selama ya perkuliahan? pernah kok, jawabannya itu pernah. Oke, oke. Pernah. Dan itu emang terjadinya emang pas itu di Bandung, karena aku mikirnya kayak pertama kan aku SMK-nya bukan jurusan ini, terus yang kedua itu karena dari keluarga pun ya ada yang beberapa meremehkan bahasa Korea ya, maksudnya kenapa masuk bahasa Korea, kenapa enggak yang lain ya gitu lah. Aku nggak akan nyebutin bahasanya. Tapi ya pokoknya kenapa nggak yang lain gitu, kenapa nggak bahasa yang lain gitu kan. Ya di situ pasti sebenarnya aku mikirin juga kan jadinya, maksudnya aku mikirin juga, ya juga, tapi aku